kamu mengatakan sesuatu jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Setuju? Setuju. Nah, Muhammad mengetahui nggak soal kurma? Ya, di hadis itu tadi Nabi Muhammad tidak mengetahui. Tidak mengetahui, tetapi dia mengatakan sesuatu nggak tentang sesuatu yang dia sendiri tidak ketahui sebenarnya? Ya. Nah, berarti dia melanggar Al-Quran nggak? Ya. Bela terus. Iya, hadis kata gua kan iya. Oke, berarti sang Nabi melanggar Al-Quran. Ya, mungkin. Astagfirullah. Saya naikkan dulu satu orang muslim nih. Sang Nabi sudah melanggar Al-Quran katanya. Kalau ketahuan Ustadz nanti bahaya Anda ini. Coba silakan Junaidi. Sang Nabi melanggar Quran kan? Junaidi. Halo Junaidi. Halo. Ya, Halo, Muslim halo. Bang. Makasih Bang Robi. Iya. Makasih Bang. Abang Muslim. Iya benar. Oke. Coba Bang nyalakan kamera karena ini Kanda Muslim ini berkata bahwa kemungkinan besar Muhammad katanya melanggar isi Al-Qur'an. Silakan. Anda setuju? Tapi nyalakan kamera dulu Junaidi, silakan. Nggak bisa nyala nih. Saya bantu Nggak dari bisa sini. Saya sudah bantu, saya sudah kirimkan permintaan kepada Anda untuk menyalakan kamera. Oke. Bang Junaidi, Anda setuju tidak bahwa sang Nabi melanggar isi Quran? Kalau menurut ayat itu memang benar. Astaga. Semakin banyak umat muslim yang berpikir ini gawat, ini punya pikiran seperti ini. Coba Bang, silakan Bang. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Tapi dites dulu Bang, jangan-jangan Anda nyamar ini. Coba bacakan ayat Quran coba. Benar kok, ayat Islam. Coba, tapi Bismillah. dites dulu Bang. Nanti orang-orang ngomong, ini oten ini katanya. Coba. Bacakan ayat Quran coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini muslim. Kenapa Bang? Coba Bang, jangan turun-turun wajahnya. Jangan anu aja Bang. Kita udah waktunya kita berbicara, speak up dong. Kita bicara dong. Ayo, katakan. Begitu. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa sang Nabi melanggar isi Quran? Bukan satu itu aja, banyak yang lain. Apalagi Bang kira-kira Bang? Ini sebenarnya saya ini orangnya memang Islam, tapi saya udah di persimpangan. Memang channel Edis TV ini gaswat ya. Sudah di persimpangan semua ini teman-teman ini. Coba Bang, yuk Bang cerita-cerita, kami pengen dengar lah Bang, yuk gimana nih Bang? Gimana nih? Ya itulah. Tapi saya sebenarnya nggak mau nih wajah saya kelihatan di sini. Ya separuh gitu aja Bang, nggak apa-apa. Hidungnya aja, nah gitu ya. Silakan. Ayo silakan. Nanti dipersekusi ya. Silakan. Iya. Udah 2 tahun udah di persimpangan. Yang membuat Anda berpikir bahwa sang Nabi itu melanggar isi Al-Quran itu Anda bilang bukan itu saja, apalagi? Coba mungkin bisa berbagi kepada kami. Saya tuh kalau nggak percaya itu banyak sebenarnya. Cerita Isra Mi'raj itu sebenarnya itu sangat jauh dari masuk akal. Isra Mi'raj, terus apa lagi Bang? Cerita, Yang melanggar tuh Bang. Kalau itu kan hanya tidak masuk akal. Maksudnya yang melanggar gitu. Di Al-Quran bilang ini, tapi Nabi malah begini gitu, coba. ya seperti yang berbohong tadi lah. Di dalam Quran dilarang berdusta, tapi sang Nabi malah membolehkan berdusta dalam 3 perkara. Itu sangat tidak masuk akal sekali. Tuh ya teman-temannya. Sebenarnya saya kalau mengutarakan banyak yang lain, tapi saya nggak enak di sini. Iya, saya ngerti kok Bang, saya ngerti. Karena mungkin ada banyak orang-orang Islam yang tidak berpikiran luas, mereka tidak berpikiran
Ya, sesuatu yang agak sedikit modern begitu, mereka biasanya tuh sukanya persekusi tuh bang. Pokoknya beda sedikit, di mana rumahmu, alamatmu mana, Iya. saya laporkan Boleh kamu nggak? polisi kan gitu. Silakan silakan. Ya. Saya jelaskan yang tadi ya, Dis ya. Iya tapi nyalakan kamera dulu dong, nyalakan kamera dulu dong. Ini sudah saya nyalakan Silakan saya. silakan. Jadi setelah saya Selamat baca, malam, jadi setelah saya Bang baca Edis. Ya silakan, Al-Quran. kanda dulu. Al-Quran ini kan tadi ayat Al-Quran surat berapa yang oh ya, surat itu ya. Tuh Kanda Muslim, kalau bicara sambil Anda keluar dari aplikasi, kami nggak dengar. ya, surat ya yang mengatakan bahwa janganlah kamu mengatakan yang kamu tidak mempunyai ilmunya. Al-Quran ini, Des, dia mempunyai yang namanya asbabun nuzul. Hah. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu memberitahukan kepada petani kurma itu untuk tidak mengawinkan mengawinkan kurma itu sehingga terjadi kurmanya kering, tidak gagal panen, itu ayat yang menyatakan itu ayat Al-Quran itu belum turun. Nah, itulah penyebab ayat Al-Quran itu turun. Mulai deh. mulai. Ya, betul. Karena Al-Quran ini bukan seperti Injil dan Taurat. Oke. Injil dan Taurat ini kan turunnya langsung seperti Taurat saja langsung turun dalam berapa hari gitu. Taurat itu langsung turun gitu loh. Nah, kalau Al-Quran ini kan dia turunnya berangsur-angsur deh sesuai perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Oke. Coba Turunnya itu terdapat di Quran surat berapa itu? Kenapa, Dis? Itu terdapat di Quran surat berapa? Apanya? Yang janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Al-Isra kalau nggak salah tadi. Ya, di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu menurut orang-orang Islam dia Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah dong. Salah. Baik, saya balikan. Makanya kalian ini berdusta terus loh. Jangan menutupi dusta dengan dusta yang lain. Nih, saya tunjukkan. Iya, Surat Al-Isra kelihatan? Makiyah Kelihatan? deh. Iya, Makiyah. Makkiyah berarti sudah diturunkan sebelum dia ke Madinah, betul? Ya. Nah, di dalam surat Al-Isra tersebut dikatakan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, perkataan akan dimintai pertanggungjawaban, betul? Ya. Nah, bagaimana kamu katakan bahwa yang kejadian petani kurma di Madinah itu adalah alasan turunnya surat ini, padahal surat ini sudah turun duluan di Mekah. Gimana? Berarti Anda sudah berdusta lagi. Betul? Betul? Ya. Iya. Dusta lagi. Ya silakan Rofa. Kita sapa dulu. Rofa, apakah Anda seorang muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Gimana Apa kabarnya, tanggapan Bang Edi? Anda, Bang? Tadi saya sudah nyimak dari tadi kan, Bang Edis itu bahas masalah hadis. Bahkan yang dibahas tadi, hadis itu kan maknanya perkataan. Kan yang hadis yang diriwayatkan itu adalah maknanya kabar gembira. Jadi sudah beda konteks itu. Bukan. Kita bukan bahas itu lagi. Tema kita bukan itu, Kalau Bang. argumen- Tema kita itu tentang bagaimana, apakah Anda percaya bahwa Muhammad melanggar isi Al-Quran? Karena dua teman ini di sini, ada Junaidi dan Kanda, itu mereka mengakui bahwa Muhammad melanggar isi Al-Quran. Melanggar isi Al-Quran. Kalau ada pendapat kayak gitu,
Nabi Muhammad itu melanggar isi Al-Quran, ya ngapain diturunkan ke Nabi Muhammad Al-Quran itu kan gitu. Oke, silakan Bang Junaidi, mungkin Dan bisa tolong tanggapinya. ayat yang Nabi Muhammad itu melanggar Oh, kayaknya Rofa ini sinyalnya Bang Rofa, sinyal Anda parah ini. Silakan Junaidi. Coba tanggapi boleh, silakan. Coba saya mau ngomong bentar Des, sedikit aja. Silakan. Ya, saya pengen yang di bawah-bawah ini tolonglah jangan saling menghina. Saya nggak pernah menghina Kristen. Saya juga saling menghina. Yang menghina Kristen saya sangat marah. Sebentar ini Tolong kayaknya Serofa saya turunkan dulu ya karena sinyal dia jelek. Itu ya. Silakan Canda. Tolong yang bawah ini jangan menghina gitu. Saya paling benci juga dengan Muslim yang menghina agama Kristen. Saya paling benci juga. Kita di sini diskusi, bukan mau menghina Nabi atau Tuhan kita. Itu. Tolong yang bawah jangan menghina ya. Oke, coba. Jadi bagaimana ini kesimpulannya ini? Karena Anda mengatakan bahwa sang nabi di situ melanggar isi Al-Qur'an dengan mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya akibat daripada perkataan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, betul? Coba kita jujur nggak? Perkataan sang nabi tersebut membuat kerugian nggak bagi orang lain? Ya jelas kan? Jelas. Kita jujur-jujur aja mengaku itu. Dan di situ jelas sekali bahkan dia mengaku salah. Bahkan judulnya saja, judul daripada artikel ini mengatakan kisah nabi yang pernah salah nih loh. Saya balikkan ya. Kalau dari judulnya saja kita sudah tahu kok ini dia nggak membela-bela nabi sendiri nih. Saya balikin ya. Kelihatan? Ini sebentar. Nih, kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Berarti dia bersalah nggak kepada petani kurma di sini? Ya, Iya. salah. Kenapa kita harus tutup-tutupi? Coba. Saya nggak nutup-nutup juga. Dia memang salah. Nabi Muhammad memang salah. Nabi Muhammad juga sudah mengaku salah. Cuman gini deh. Kalau kamu nanya itu, ya saya mohon maaf, keterbatasan daripada pengetahuan saya. Tetapi tetap saja saya tidak mempercayai bahwa karena ini ranahnya ranah iman, Des. Kalau sudah mentok, saya akan kembalikan kepada iman saya. Nabi tidak akan pernah yang namanya melanggar Al-Quran. Dia tetap salah ya, tapi tidak pernah akan melanggar Al-Quran. Oke, coba bagaimana tanggapan Anda Bang Junaidi? Ya, karena- Yang dikatakan tidak melanggar, coba silakan. Bukan melanggar lagi, berdosa aja ada. Gimana Bang? Berdosa aja juga ada deh. Berdosa, Nabi pun berdosa. Orang yang sesat. Tuh. Nabi pernah ditegur sama Allah. Dia sudah mengharamkan apa yang dah dihalalkan. Itu Edi sering bahas itu. Ya. Memang Nabi kita itu sebagai tanda bahwa Nabi kita itu Maaf, Kanda. Kan Saya maaf. ada satu peristiwa Nabi ayat Al-Quran yang dihapus itu ada. Pernah Ada. dengar nggak Al-Quran yang pernah dihapus? Ada. Itu Al-Quran itu dari mana Al-Quran itu datangnya? Itu kalau ditelusuri, Al-Quran itu adalah iblis yang menyamar dari malaikat. Bisa Nabi tak tahu. Coba bayangkan. Itu ayat itu dikonsumsi oleh Nabi selama 13 tahun. Selama 13 tahun baru dihapus ayat itu oleh Allah di kepalanya, dihilangkan di kepalanya. Coba pernah dengar nggak itu? Ya, itu mengenai Quranik itu. Nah, tuh. Allah aja pernah salah. Allah aja tak pernah konfirmasi bagaimana tuh ayat itu bisa di kepala Nabi selama 11 tahun atau 13 tahun. Baru dikonfirmasi ayat itu dihapus, dihilangkan di kepala Allah, di kepala Nabi. Yang menulis buku itu namanya Salman Rushdie, dan karena buku itu dia diburu oleh kaum muslimin. Iya, tapi itulah ayat ada di Al-Quran. Saya udah pernah Ada. catat tuh ayat. Ayat itu ada. Saya pernah catat. Makanya judul buku itu berjudul Ayat-ayat Setan. Buku ini berjudul Salman Rushdie. Apa itu ayat yang dihapus itu? Isinya apa? Tahu nggak? Yang Kanda deh. Apa isi ayatnya?
Menyembah apa? Itu Orang tentang di- apa? Tentang apa? Menyembah bulan. Saya Nabi itu tunjukkan ya. salah menyembah bulan itu. Nah, itu isi Al-Quran yang dihapus itu. Nih, ini bukunya Bang, kalau Abang mau baca. Buku ini bagus ya Bang ya. Buku ini sangat menggemparkan. Makanya saya tapi, bilang, tapi kalau saya orang-orang, memang gini Bang, orang itu ada tahap-tahapnya kok. Kalau orang betul-betul menggali kebenaran, orang Islam yang cari kebenaran, dia benar-benar mau berpikir secara rasional, dia nggak mau ngikut-ngikutin katanya-katanya. Jadi, saya bilang tadi, saya orang dari Simpang berjalan. Banyak betul kalau kita kritisi semua ceramah itu, kalau kita kritisi mau aja lah kita mengkritisi, itu banyak nggak masuk akal, banyak dongeng, banyak kebohongan di situ. Selama ini kita kan tidak ada mau mengkritisi, kita sami'na wa ta'na aja. Apa yang keluar dari mulut para kiai ulama, nggak pernah mengkritisi. Cobalah kalau dipikir itu. Ada baru-baru ini yang viral beritanya bahwa di surga itu nanti ada dua pernikahan. Pernah dengar nggak Ustadznya ngomong? Itu kebenaran atau kebohongan itu? Itu membuat iman saya drop. Dua pernikahan. Coba bayang dari mana dia dapat undangan, dapat pernikahan besar itu. Coba pikir itu. Coba Katanya sang Nabi mau menikah dengan Siti Maryam. Iya betul. Ada satu Nabi kita. Pinter-pinter nyari ustadz aja, Bang Junaidi. Itulah pembodohan umat. Membuat iman orang yang kritis akan anjlok. Jelok. Semua orang-orang kritis. Tapi kalau orang yang nggak kritis, itu dia baik-baik aja. Betul-betul aja. Dia bilang itu betul-betul aja itu. Coba kritis. Dari mana datangnya ada pernikahan di dalam surga? Kalau kita cermati semua perceramah-ceramah di Ustadz Baca Abdul Somad, katanya Israel itu tidak dimusnahkan, itu jalan ke surga katanya. Maka tidak dimusnahkan. Betul nggak dengar ceramah apa Ustadz Abdul Somad? Kenapa itu Israel itu tidak dimusnahkan? Jadi kalau dimusnahkan Israel itu kamu pakai apa masuk surga? Itu Mungkin katanya. kita dengar dulu ya. Mungkin dia belum dengar nih, coba ya. Nah, itu coba dengar. Pernikahan Nabi Isa. Iya. Jadi nanti insya Allah nanti dari kemudian ada pernikahan di surga. Ada dua pernikahan hadir ya. Ya Allah, hadir. Iya, pernikahan siapa Pak Ustaz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Itu beneran. Ya. Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada dua pernikahan. Pernikahan yang pertama, yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini Pak Ustaz tahu dari mana? Al-Quran kitab. bercerita. Ada kitabnya. Khusus kitab tentang kisah-kisah di akan datang, dan itu berdasarkan hadis-hadis. Dan itu bukan ramalan ya. Bukan ramalan. Tapi itu memang ada Itu di kejadian yang ya. sudah ditakdirkan. Karena kan terkadang banyak orang kayak gini kan. Orang cerita kayak misalnya Ustadz cerita nanti di saat hari kiamat semua dibangkitkan lalalala lili. Kan tuh Ustadz belum pernah mati. Dia tahu dari mana menceritakan Dia dapatnya itu? dari hadis Nabi. Karena pernah Nabi menceritakan itu, bahwa nanti dari kemudian kejadian seperti ini, kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Itu dicatat ya. Itu dicatat para sahabat. Dan itu Nabi ceritakan menjadi salah satu mujizat Nabi. Bayangkan Pernikahan di surga ya, nih. Perhatikan ya. Banyak nanti insya Allah kisah-kisah nanti dari kemudian ada pernikahan di surga. Pernikahan di surga. Tuh. Pokoknya nikah, ya gitulah. Tapi gini, Kalau- saya ini, kalau tapi kalian ini penting ya, ini mendengar penting Bang. Gimana? Kalau Abang Junaidi ini mendengar ceramah Ustadz yang tidak menyertakan dalil, karena sudah saya katakan dari awal, Islam ini agama dalil. Setiap hujah itu harus disertai dengan dalil. Entah itu Al-Quran dan hadis. Kalau mau ustadznya siapa Tapi dia tadi bilang loh, ada dalilnya loh dalam hadis. ya dia hanya bilang ada dalil. Saya juga bisa bilang ada dalil itu. Bang, tapi itu memang ada Bang. Ada kitab tersebut yang mengatakan bahwa sang Nabi nanti akan menikah dengan Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa. Kitab siapa?
Ada bang kitabnya, aduh. Iya, ada nggak? Ada mana kitabnya? Enggak. Mau kita tunjukkan bang? Ada bang, kitab saya pernah lihat kitab-kitab tersebut nih bang ya. Hadir ya. Nih saya kasih tunjuk ya. Nama penyesatan ini. Siapa Penyesatan penulisnya? Penulis kitabnya siapa? Bahkan kitab itu juga harus menyertakan dalilnya. Karena Makanya tadi bang saya bilang bang, makanya tadi saya bilang bang. Makanya tadi saya bilang, sesungguhnya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya dengan hadis yang mana lagi kalian akan percaya, gitu loh. Justru Quran itu datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian percaya dengan kitab-kitab sebelumnya, kalian tidak akan seperti ini. Akhirnya kalian percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Akhirnya begitu. Nih, saya tunjukkan ya bang ya, saya balikkan. Zaman sekarang itu udah serba AI loh bang. Ya, Ya. baik. Kelihatan ya bang ya. Kalau kita klik di ini bang di Google, hadis mengenai Nabi Muhammad menikah dengan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, merujuk kepada pernikahan di akhirat di surga berdasarkan riwayat nih. Ada bang dalilnya. Tuh. Kelihatan kan? Ada bang. Jadi bukan ngarang-ngarang bang. Mana Begitu. matan hadisnya? Mana matannya? Oke, baik. Kita mau cari hadisnya ya. Karena kitab-kitab seperti ini kan disembunyikan bang. Kalau disembunyikan ada- ya. Sanad, ada matan, ada rawi. Itu syarat hadis. Harus jelas. Giliran nanti tidak sahih. Itu hadis itu. Karena banyak bang hadis itu yang hadis palsu, hadis doif, hadis maudhu. Ya banyak hadis itu. Yang bisa kita Kenapa hadis itu nggak dihapus saja itu? hanya Kenapa hadis nggak dihapus saja? hasan, minimal hasan, Kalau yang memang hadis yang benar dan benar, sahih, itu dihapusin aja. yang bisa Gimana? dipakai untuk berhujah itu. Nggak sembarangan hadis. Sebentar, saya cari dulu hadisnya. Karena memang hadis itu jarang sih di Apalagi masalah surga dan neraka ya bang ya. Masalah surga dan neraka ini kan masalah goib. Nggak bisa kita cerna pakai akal. Itu wajib pakai dalilnya. Bentar ya bang ya. Tapi intinya saya pernah baca lah hadis itu. Coba mungkin ada yang, aduh kenapa sih dong saya ini. Ada yang punya kitabnya begitu, karena saya tidak menemukan sih kitab tersebut ada di Google. Tapi kitab itu memang ada yang menulis demikian. Di akhirat itu nanti Nabi itu akan menikah dengan Siti Maryam. Ya. Ada dalilnya nggak di kitab itu? Pas abang Ada kitabnya. Cuman seperti yang saya bilang tadi bang, makanya begini. Umat muslim sekarang itu mereka mengikuti kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Begitu loh. Tapi percayalah, yang saya maksudkan begini. Percayalah bahwa apa yang saya pikirkan ini bukan saya yang mikir sendirian. Ada banyak umat-umat Islam, mereka yang disebut dengan the silent Muslim, orang-orang Muslim yang diam-diam aja. Begitu. Mereka punya pikiran, mereka punya keraguan-raguan, mereka punya sesuatu yang kalau nanti diomong, nanti bisa mengguncang umat-umat kebanyakan. Percaya, banyak bang orang seperti itu. Tapi mereka selama ini diam, mereka nggak mau bicara. Mereka hanya memendamnya di dalam hati. Seperti itu. Biasanya ini justru pengalaman saya ketemu dengan banyak orang Islam yang seperti itu. Justru mereka tadinya itu orang Islam yang sangat-sangat taat. Tadinya dia sholat terus sampai hitam jidatnya. Tadinya dia sangat rajin membaca Al-Quran, sangat rajin mengkaji hadis. Setelah belakangan, udah lain isi pikirannya. Saya udah nggak percaya lagi dengan teman-teman Facebook saya. Dulu saya berdebat itu tahun 2012-an kurang lebih.
Ada banyak tuh teman-teman muslim yang di Facebook itu. Sekarang saya udah nggak ada lagi kontaknya. Begitu getol sekali. Ya, 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, apa hasilnya? Ya jadi seperti itu. Quran itu tidak bisa kita yakini kesejarahannya. Kita hanya mengambil ibroh saja dari dalamnya. Lu banyak, Bang.